Konsentrasi itu penting untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Maka dari itu, kita harus tahu cara mempertahankan konsentrasi selama berpuasa di bulan yang suci ini. Dari pola tidur yang teratur hingga memilih makanan yang tepat. Bersama saya Dr. Gama, yuk kita bahas cara-cara efektif untuk tetap fokus dan produktif selama berpuasa hanya di channel Kata Dokter. Puasa sebenarnya bisa meningkatkan konsentrasi, tapi kita harus memastikan asupan cairan pada tubuh kita tercukupi. Meskipun puasa, kita harus tetap mengkonsumsi air dengan kadar yang normal, yaitu sekitar 2 liter per hari. Jadi kita harus mengatur cairan berapa yang masuk pada saat sahur dan pada saat berbuka. Kemudian kita juga harus memastikan asupan makanan yang kita makan pada saat sahur dan berbuka ini juga harus tinggi nutrisi. Untuk apa? Karena asupan tersebut bisa mempengaruhi fokus dari otak kita, karena nutrisi yang baik tentunya akan menjaga stabilitas dari konsentrasi kita. Jadi sebenarnya konsentrasi kita itu dipengaruhi terhadap aktivitas fisik kita juga. Biasanya pada pagi hari ini kita baru mulai beraktivitas, kita sedang fokus-fokusnya nih, terutama pada seseorang yang menjalankan ibadah puasa dengan nilai religius yang tinggi. Apabila hari menjelang siang itu biasanya dipengaruhi oleh kelelahan tubuh sehingga fokus biasanya agak berkurang. Namun apabila kita bisa beristirahat sejenak pada siang hari, tidak harus dengan tidur, istirahat tersebut juga bisa dengan rehat dari beberapa aktivitas yang melelahkan. Setelah itu nanti fokus bisa kembali lagi. Biasanya menjelang berbuka puasa, fokus akan kembali menurun karena kadar gula dalam tubuh sudah berada di angka yang rendah. Nanti setelah berbuka puasa, pada saat kita sudah mulai terhidrasi dengan baik dan nutrisi juga sudah masuk dengan baik, fokus juga akan kembali lagi ke semula. Jadi makanan sebenarnya semuanya baik ya, asal dikonsumsi dengan gizi seimbang. Namun ada beberapa makanan tinggi vitamin dan mineral yang bisa membantu proses regulasi dalam tubuh, seperti sayur-sayuran, buah-buahan tinggi vitamin. Dan jika ingin mengkonsumsi protein, tentunya protein yang kadar gizinya baik dan tercukupi, misalkan seafood, itu tentunya baik untuk meningkatkan fokus. Jangan lupa untuk konsumsi air putih. Saya selalu menekankan untuk air putih karena air itu adalah bagian terbesar dari keseimbangan tubuh, sehingga apabila cairan terasupi dengan baik, fokus tubuh dan kesehatan tubuh juga tentu akan terjaga dengan baik. Dan apabila kita tidak bisa memastikan makanan itu masuk dengan baik kadar nutrisinya, kita bisa menambahkan beberapa suplemen seperti vitamin dan mineral untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Saat berpuasa, tentu kita harus tetap menjaga aktivitas tubuh kita dengan baik. Meskipun badan cenderung lemas, namun olahraga tentu masih tetap bisa dilakukan dan dibutuhkan. Tapi olahraga yang di sini adalah olahraga dengan tingkat kesulitan yang rendah, misalkan jalan santai atau mungkin gerak-gerak tubuh ringan. Nah, dengan aktivitas fisik yang tetap terjaga, kemudian asupan nutrisi juga yang sudah dikonsumsi pada saat sahur, asupan cairan yang sudah dikonsumsi pada saat sahur tadi, diharapkan puasa bisa lebih terjaga, bisa lebih fokus, aktivitas yang lain pun bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana menjaga tubuh agar tetap bugar pada saat berpuasa? Yang perlu diperhatikan pertama, asupan makanan pada saat sahur harus mengandung gizi yang seimbang, harus memiliki cairan yang cukup, rehidrasi yang cukup untuk persiapan puasa selama 1 hari, kemudian juga mengandung mineral dan vitamin yang tercukupi. Lalu tidak mengkonsumsi lemak berlebihan. Kemudian pada saat berpuasa kita tidak membuang-buang energi dengan
dengan aktivitas yang tidak perlu, namun tetap menjaga kesehatan tubuh dengan aktivitas fisik yang ringan, olahraga ringan juga masih bisa dilakukan, istirahat yang cukup di sela-sela beraktivitas. Apabila badan sudah mulai merasa letih, bisa rehat sejenak. Nah, nanti persiapan pada saat buka puasa, kita harus mempersiapkan tubuh kita dalam kondisi yang fit dengan cara makan makanan berbuka yang baik, diawali dengan makanan yang mengandung gula, kemudian bisa dilanjutkan dengan makanan dengan gizi seimbang namun tidak mengandung makanan yang membuat iritasi lambung seperti makanan pedas, asam, santan, atau kafein berlebihan. Rehidrasi yang baik tentunya diperlukan untuk menjaga kestabilan tubuh. Nah, hal-hal tadi bisa dilakukan agar puasa teman-teman bisa tetap lancar dan selalu dalam kondisi sehat. Sobat Kata Dokter, semoga kita semua dapat tetap fokus dan berkonsentrasi dalam menjalani ibadah dan aktivitas sehari-hari selama bulan Ramadan. Ingat ya, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!